Bismillah. Baiklah, kita akan lanjut sesi selanjutnya pada program e-learning Universitas Ubudiyah Indonesia di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, kita akan lanjutkan. Sebelumnya setelah kita bahas pengertian teknologi informasi serta tujuan teknologi informasi. Kemudian sudah kita bahas juga sebagian dari fungsi teknologi informasi itu sendiri. Nah, kemudian kita akan lanjutkan beberapa fungsi teknologi informasi ya. Yang kelima yaitu mencari kembali. Fungsi dari teknologi informasi yang kelima yaitu mencari kembali atau retrieval. Nah, maksud fungsi mencari kembali ini yaitu menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Itu ya, misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. Ini maksud dari retrieval ya, dari fungsi teknologi informasi retrieval. Nah, kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu generating atau menghasilkan. Nah, maksudnya ini yaitu mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misalnya seperti laporan, tabel, grafik, dan gambar. Nah, gambar, grafik, tabel, dan laporan ini pada dasarnya yaitu data ya, data, sekumpulan data yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu laporan seperti tabel, grafik, dan gambar. Nah, ini adalah salah satu fungsi teknologi informasi yaitu generating. Nah, kita masuk ke manfaat teknologi informasi. Apa itu manfaat teknologi informasi? Yaitu sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik disebabkan ada teknologi informasi yang dapat membantu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, sangat bermanfaat jika ada teknologi informasi seperti masa sekarang ini ya. Jadi semua kegiatan atau aktivitas kita sebagai manusia itu lebih cepat, lebih efisien, lebih cepat, lebih baik ya, lebih baik kinerjanya. Kemudian manfaat teknologi informasi ada di berbagai bidang ya, ada di bidang pendidikan. Nah, untuk bidang pendidikan teknologi informasi ini bermanfaat terutama dengan komputer ya. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif di dalam belajar, terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini ya. Dengan adanya teknologi informasi, kita bisa belajar daring dari rumah gitu ya. Sangat membantu sekali seperti masa seperti ini, sehingga kita tidak perlu berkumpul di suatu ruangan dengan rasa takut atau rasa cemas ya, karena adanya pandemi seperti ini, sehingga sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan teknologi informasi ini. Nah, komputer ini merupakan sarana yang memudahkan di dalam menumbuhkan kreativitas siswa ya. Di dalam komputer itu kita bisa melihat dunia gitu, sehingga luar biasa ya, Masya Allah, teknologi komputer ini sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan maupun dunia-dunia di luar pendidikan juga sangat bermanfaat komputer ini ya. Kemudian manfaat teknologi informasi untuk industri. Ada juga bidang industri yang memanfaatkan teknologi informasi, yaitu dia dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada sebuah industri, serta juga bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik, seperti industri apapun ya, masa ini itu menggunakan teknologi informasi. Mau itu industri semen, pabrik semen, industri pabrik mie ya,
sepatu, konveksi, itu semuanya industri yang menggunakan teknologi informasi, sehingga dalam mencetak suatu produk di industri tersebut lebih cepat dan lebih efisien, atau lebih cepat dan lebih baik ya. Bayangkan ketika sebuah industri yang pekerjanya yang mendesain produk itu sekian banyak adalah manusia ya. Manusia itu sifatnya mudah lelah gitu ya, tidak bisa lama dalam mengerjakan suatu pekerjaan itu, sehingga dengan adanya teknologi ini, pekerjaan yang dilakukan oleh manusia mungkin bisa 1 bulan, dengan adanya teknologi bisa dikerjakan mungkin hanya dalam beberapa hari gitu ya. Oke, maka teknologi informasi pun sangat bermanfaat untuk dunia industri. Kemudian untuk perbankan, nah manfaat teknologi informasi itu bisa juga dimanfaatkan oleh perbankan. Dengan teknologi informasi ini dapat membantu dalam transaksi, penyimpanan, dengan menyimpan berkas dengan lebih aman, serta juga sistem perbankan yang lebih maju, gitu ya. Kemudian manfaat teknologi informasi untuk bisnis, ya. Nah, bagi para pelaku bisnis nih, kemajuan dalam bidang teknologi informasi ini memberikan dampak positif yang luar biasa ya. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh yang tentunya mempengaruhi kenaikan laba. Hal ini sangat dirasakan oleh pembisnis yang menjalankan usahanya dengan basis online. Hanya bermodalkan gadget dan kuota internet, Anda sudah bisa memulai usaha bahkan dari rumah ya. Seperti sekarang ini justru bisnis online itu lebih menjanjikan ya, ketimbang bisnis offline. Seperti ojek online juga ya, itu juga suatu bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian juga seperti marketplace ya. Banyak lagi manfaat teknologi informasi yang digunakan dalam keperluan bisnis ya. Sangat banyak itu dijalankan oleh pengusaha online ya, sangat bermanfaat. Kita yang dari sini, dari Aceh, bisa bertransaksi dengan orang Papua misalnya. Kemudian kita bisa ada link di seluruh Indonesia, misalnya link penjualan produk yang kita miliki. Sedangkan kalau penjualan offline mungkin akan membutuhkan banyak biaya untuk mencari link ya untuk penjualan usaha kita gitu. Mungkin itu salah satu manfaat teknologi informasi dalam dunia bisnis ya. Kemudian manfaat teknologi informasi untuk militer. Nah, dengan teknologi informasi yang maju, tentu hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa, yakni dengan menggunakan kemudi atau tanpa kemudi, autopilot ya. Nah, ini juga untuk militer sangat bermanfaat teknologi informasi itu ya, sehingga bisa membuat dunia militer lebih baik dan lebih efisien. Nah, manfaat teknologi informasi untuk pemerintah yaitu diaplikasikan di dalam mengolah suatu data serta informasi yang ditujukan kepada masyarakat, dapat meningkatkan hubungan di antara pemerintah serta masyarakatnya. Yang terakhir yaitu manfaat teknologi informasi untuk kesehatan. Nah, teknologi informasi ini juga sangat berjasa ya di dalam perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit.
Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah kertas, sekarang pencatatannya juga dilakukan dan diarsipkan di komputer. Nah, hal ini akan sangat memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat. Nah, rekam medis tersebut berbasis komputer, meliputi data klinis pasien dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil laboratorium, sehingga sangat bermanfaat juga teknologi informasi ini di dunia kesehatan. Baiklah, untuk sesi kali ini sekian. Akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya setelah pesan-pesan berikut.